Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 12 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid, dan insyaallah pada siang hari ini kita masuk bab yang nomor ke-20, masih tentang larangan mengagung-agungkan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena bisa mengarahkan kepada kesyirikan, yaitu babnya berjudul Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa minat taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab yang ke-20, sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Ya. Sebelumnya ini ada orang titip hadiah. Ini Al-Quran dari Arab Saudi berjumlah 10. Untuk memudahkan, enaknya ditulis saja seperti biasanya. Pertanyaannya dijawab di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor HP. Ikhwan dan akhwat sama. Kemudian yang sudah dapat Al-Quran kemarin tidak boleh ikut, supaya tidak dapat double buat yang lainnya yang belum dapat. Pertanyaannya adalah tentang permasalahan jimat. Kemarin sudah dibahas panjang lebar masalah jimat, bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memakai jimat dalam bentuk apapun, termasuk Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang rajih, karena ada beda pendapat kalau yang dibawa itu adalah Al-Quran, ayat-ayat atau surat-surat, ya. Nah, yang rajih adalah Al-Quran juga termasuk tidak boleh, dengan 4 alasan. Kenapa Al-Quran juga termasuk tidak boleh? Dengan 4 alasan. Nah, 4 alasan itu apa saja? Ya, jadi 4 alasan yang menyatakan bahwa semua jimat tidak boleh, termasuk Al-Quran pun dibuat jimat tidak boleh. Ya, 4 alasan apa? Jawabannya ditulis di kertas, disertai nama, alamat, dan nomor HP, dibawa ke depan. Ikhwan, akhwat sama semuanya, tidak dibedakan. Ya, dan insyaallah nanti di akhir kajian ini akan diumumkan seperti biasa siapa pemenangnya. Ya. Kita kembali kepada Kitab Tauhid bab yang nomor 20. Tadi telah disebutkan judul babnya, yaitu sikap kerasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, apalagi menyembah, beribadah kepada orang soleh itu. Jadi maksudnya kita ibadah kepada Allah, ya, di samping kuburannya orang soleh, ini dilarang. Apalagi kita beribadah kepada kuburan itu, mengagung-agungkan, minta-minta, dan yang lain-lainnya. Ibadah kepada Allah saja dilarang di kuburannya orang soleh, karena nanti bisa membawa kepada kesyirikan.
Dan ini tujuannya adalah saddud dara'i', menutup pintu rapat-rapat menuju kepada kesyirikan. Jadi ibadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh dilarang untuk menutup pintu ke arah kesyirikan. Apalagi memang niatnya adalah mengagungkan orang yang dikubur itu, orang soleh itu mengagungkan dan semisalnya. Kemudian di situ dibawakan beberapa hadis yang sahih. Fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Di dalam riwayat yang sahih, maksudnya adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim rahimahumallahu taala. Jadi sekali lagi ini sahih Bukhari Muslim. Ini adalah kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang lalu sudah dibahas sedikit biografi beliau, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah itu kunyahnya namanya Hind bintu Abi Umayyah atau Hindun kalau bahasa kita, yang mana mula-mula adalah istrinya Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, dinikahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah Ummul Mukminin. Dan Ummu Salamah ini pernah hijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah, sehingga tahu keadaan di Habasyah yang mana penduduknya adalah beragama Nasrani, sehingga tahu keadaan gereja-gereja di sana. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal dunia wafat tahun 62 Hijriyah. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Romlah. Yang mana Ummu Habibah ini juga pernah hijrah ke Habasyah bersama suaminya, yang akhirnya kemudian setelah menjanda dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua istri Nabi ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, sama-sama pernah menyaksikan gereja yang ada di Habasyah. Bagaimana ceritanya? Yaitu bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Jadi setelah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, cerita, "Ya Rasulullah, kami ketika di Habasyah, Ethiopia itu melihat gereja. Di gereja itu banyak gambar-gambarnya." Karena orang-orang Nasrani kan suka menggambarkan peristiwa-peristiwa, ya, gambarnya Bunda Maria, gambarnya Nabi Isa yang mereka sebut sebagai Yesus, dan gambar-gambar lain, ya. Baik gambar yang ada di tembok atau gambar dalam arti relief tembok yang timbul atau berbentuk patung, semua itu ada di gereja, ya, semua itu ada di gereja. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka, itu gambar-gambar mereka atau patung-patung mereka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, artinya Rasulullah mencela. Jadi ini kebiasaannya orang-orang Nasrani, bahkan juga ahli kitab. Kalau ada orang-orang soleh atau nabi meninggal dunia, maka kuburannya dibangun tempat ibadah, dan ini dilarang. Membangun tempat ibadah dilarang. Bahkan kuburan dibangun saja juga dilarang. Kalau antum lihat di Roma, Itali, di Vatikan, di sana itu di gerejanya itu paus-paus semenjak dahulu kala dikubur di sana. Ketika paus yang terakhir kemarin, Paus Paulus meninggal dunia, saya menyaksikan penguburannya ya di televisi yang disiarkan langsung. Nah, itu ternyata di gereja itu sudah dikubur paus-paus sebelumnya. Jadi orang-orang soleh mereka semenjak dahulu kala. Nah, kita orang Islam tidak boleh niru itu, tidak boleh niru itu, tidak boleh kuburannya orang soleh lalu dibangun masjid tempat ibadah, dilarang. Dan subhanallah, ini adalah perbuatannya orang Syiah. Syiah itu subhanallah, semua yang dilarang Nabi menurut ahli sunnah wal jamaah oleh mereka dilanggar. Mereka tuh paling seneng kalau ada orang soleh menurut mereka meninggal dunia itu dibangun kuburan. Termasuk Khomeini itu mati ya, dibangun masjid ya, kuburannya dibangun masjid. Sehingga kuburannya berada di tengah-tengahnya masjid. Kuburan di tengah-tengahnya masjid. Dibangun demikian mewah, dikasih emas-emasan ini itu, dikasih pagar. Nanti orang-orang ngirim uang ke situ. Ya, ngelemparkan uang situ, ada yang ngelempar surat juga. Problemnya apa dilempar ke sana? Iya, ada ini. Sehingga setiap malam nanti penjaga kuburannya itu juru kuncinya bawa karung untuk mengumpulkan uangnya. Jadi kalau malam panen, ini orang-orang ngelempar uang banyak, ini panen banyak, berkarung-karung uangnya. Jadi bisnis itu intinya. Intinya adalah bisnis. Menguntungkan. Nah, kita jangan meniru orang-orang Syiah. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya para salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in. Jangan menyimpang sedikit pun supaya kita selamat. Ya. Jadi mereka itu ada dua masalah yang mereka lakukan. Kuburan diagung-agungkan, dibangun. Kalau antum buka di kitab-kitab fikih ya, kitab fikih 4 madhab. Coba antum buka kitab fikih 4 madhab semuanya. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di bab tentang janaiz, masalah jenazah orang mati. Di sana selalu ada kata-kata tentang kuburan, la yubna alaihi wa la yujassas. Kuburan itu tidak boleh dibangun, tidak boleh ditembok, tidak boleh dibangun. Tapi kenyataannya madhabnya Syafi'i tapi kuburannya dibangun ya, dikejing itu tidak boleh, apalagi dibangun demikian rupa ya, subhanallah. Di sini Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan mereka adalah makhluk Allah yang terjelek. Jadi orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh dan membuat foto-fotonya mereka, itu adalah makhluk terburuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka disebut sebagai makhluk terburuk? Fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatul kubur wa fitnatut tamathil ya. Beliau Rasulullah SAW menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, dua kerusakan, dua penyimpangan, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat rupaka-rupaka, gambar-gambar atau patung-patungnya orang soleh. Jadi ini dilarang menurut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nutup pintu rapat-rapat ke semua yang menuju kepada kesyirikan. Kemudian masih riwayat lagi Bukhari Muslim, walahuma anha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa
yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza ghamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dzalika la ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya an yattakhadha masjida akhrajahu. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima juga meriwayatkan dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan napas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda. Sabdanya adalah, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Ibunda Aisyah, beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini Bukhari Muslim juga ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan keadaan Nabi Muhammad SAW menjelang wafat ketika sakaratul maut. Jadi Nabi ketika sakaratul maut itu seperti orang sumpek, ya, seperti orang dalam keadaan sumpek. Beliau tutupkan kain di wajahnya, kemudian terasa sesak, dibuka lagi, seperti itu. Dalam kondisi seperti itu menjelang wafat, ya, menjelang wafat, Rasulullah SAW masih mengingatkan umatnya daripada semua pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Beliau mengatakan laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Jadi melaknat orang kafir secara umum itu boleh. Yang kemarin kan melaknat orang secara ta'yin, kamu dilaknat, kamu dilaknat. Tapi kalau secara umum tidak apa-apa. Memang orang kafir itu dilaknat Allah semuanya. Ala la'natullah 'alal kafirin, la'natullah 'alal zalimin, la'natullah 'alal kadzibin. Nah, umum tidak apa-apa. Allah melaknati orang kafir, Allah melaknati orang zalim secara umum tidak apa-apa. Yang kemarin Rasulullah SAW dilarang itu adalah melaknat orang tertentu. Si fulan laknatan, si fulan laknatlah, tidak boleh. Karena ternyata orang-orang yang disebut namanya itu akhirnya oleh Allah diberi hidayah dan masuk Islam. Jadi kalau melaknat secara umum tidak apa-apa. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul dilaknat memang oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat oleh para nabi mereka itu. Jadi laknat Allah ditimpakan Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Jadi kuburan dulu, lalu dibangun masjid tempat ibadah. Kemudian kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak memperingatkan gini, maka nanti dikhawatirkan kuburannya Nabi itu ditaruh di luar rumahnya. Jadi Rasulullah wanti-wanti jangan sampai niru Yahudi dan Nasrani, kuburannya Nabi dijadikan tempat ibadah. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kalau dikubur di luar rumah bisa jadi nanti akan diagung-agungkan, dijadikan masjid. Jadi Nabi Muhammad SAW dikubur di luarnya masjid di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana juga disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi itu dikuburkan di tempat diambil nyawanya, dan beliau wafat di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikuburkan di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya dikubur di Baqi misalnya, boleh jadi nanti orang itu mengagung-agung kuburannya Nabi yang ada di Baqi, atau bahkan dibangun masjid di Baqi, ya. Jadi di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu juga dikubur dua sahabat setianya, sahabat Abu Bakar juga dikubur di sampingnya Nabi, sahabat Umar juga dikubur di sampingnya Nabi, sehingga di rumahnya Aisyah ada tiga kuburan. Kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kuburannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan kuburannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ada 3 kuburan. Kemudian ada yang mengatakan, lah kuburannya Nabi kan di dalam masjid. Sama sekali tidak. Sama sekali. Kuburannya Nabi Muhammad SAW itu di luar masjid. Di luar masjid, ya. Jadi kuburannya Nabi itu di luar masjid. Beliau dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana rumahnya Ibunda Aisyah itu berada di sampingnya masjid. Jadi istrinya Nabi waktu Nabi meninggal ada 9, rumahnya di samping masjid semuanya. Nah, beliau dikubur di rumahnya Aisyah di luarnya masjid. Sampai pada masa sahabat Abu Bakar tetap di luarnya masjid, sampai pada masa sahabat Umar tetap di luarnya masjid, sampai masa sahabat Utsman tetap di luarnya masjid, sampai masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in tetap di luarnya masjid, sampai pada masa Al Hasan bin Ali tetap di luarnya masjid, sampai pada kekuasaannya Muawiyah tetap di luarnya masjid. Nah, mulailah dirubah itu pada zaman salah satu penguasa Bani Umayyah yang bernama, ya, khalifahnya saat itu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ketika berkuasa itu tahun 88 Hijriah. 88 Hijriah. Setelah Nabi meninggal berapa tahun? Berapa? 88 Hijriah berarti berapa tahun setelah Nabi meninggal? 78 tahun setelah Nabi meninggal. Yang mana Al-Walid bin Abdul Malik adalah khalifah dari kalangan Bani Umayyah, memerintahkan gubernurnya yang memerintah Madinah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, yang dikenal sebagai Khalifah Ar-Rasyid, khalifah yang kelima, ya, kirim surat supaya Masjid Nabawi diperluas, ya, direnovasi, dihancurkan, diperluas, dan rumah-rumahnya istri-istri Nabi dimasukkan ke dalam masjid, yang mana diantaranya adalah rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dimasukkan ke dalam masjid. Waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu tidak berani melaksanakan, sehingga beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, mengumpulkan para ulama, mengumpulkan ulama di Madinah dulu. Bagaimana ini? Ini Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya, menyuruh supaya Masjid Nabawi diperluas, mengarah kepada rumah-rumah istri-istri Nabi, termasuk kuburannya Nabi di rumahnya Ibunda Aisyah masuk dalam bangunannya masjid. Ternyata para ulama yang hidup saat itu tidak setuju. Mereka mengatakan sudah dibiarkan aja seperti semula. Kalau ada perluasan monggo, tapi jangan mengarah kepada kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi yang namanya khalifah, dia berkuasa. Bahkan salah seorang tabi'in, termasuk imamnya tabi'in Sa'id Ibnul Musayyab, protes keras, tidak setuju kalau perluasannya mengarah kepada kuburannya Nabi dimasuk ke masjid. Kami tidak setuju. Tapi khalifah dia berkuasa. Jadi tetap khalifahnya itu Al-Walid bin Abdul Malik tetap bersikeras, ayo laksanakan. Ya sudah, terpaksa dilaksanakan, tapi tidak disetujui oleh para ulama. Ulama yang hidup tidak setuju semuanya. Jadi berarti di sini jelas bahwasanya kuburannya Nabi Muhammad SAW itu di luarnya masjid. Di luar masjid dan di rumahnya Ibunda Aisyah sampai Nabi wafat, sampai masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai masanya Al Hasan bin Ali, sampai masanya Muawiyah, sampai pada masa Al-Walid bin Abdul Malik tahun 88 Hijriah baru diadakan perluasan masuk ke dalam masjid, dan diprotes oleh para ulama yang hidup saat itu, tidak setuju, terutama Sa'id Ibnul Musayyab tidak setuju. Jadi kalau orang berdalil, lah kuburannya Nabi itu dimasuk masjid, enggak, di luar masjid. Cuman ini karena sudah kadung dimasukkan, maka kalau dibangun seperti zaman Nabi dulu sekarang bisa menimbulkan fitnah. Tapi alhamdulillah
tetap juga masih dikasih tembok yang demikian demikian kokoh, demikian besar, sehingga tidak memungkinkan orang untuk beribadah di samping kuburan itu. Bahkan dijaga, karena manusia cenderungnya itu untuk berbuat kesyirikan, mencari berkah di tempat-tempat yang tidak ada dalilnya bahwa itu mendatangkan berkah. Dan sukanya manusia itu nanti ngusap-ngusap temboknya, nanti bajunya diusapkan di tembok itu, kopiahnya ini itu, tidak ada dalilnya. Sudah kita bahas kemarin tentang mencari berkah seperti itu. Jadi kalau ada yang beralasan lah kuburannya Nabi itu, sudah kita jelaskan, enggak, di luar masjid. Yang memasukkannya ke dalam masjid adalah siapa tadi namanya? Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya, dari kalangan Bani Umayyah, tahun berapa? 88 Hijriah, yang ditentang oleh para ulama saat itu di Madinah. Terutama yang paling keras penentangannya adalah pemimpin tabi'in, yaitu Sa'id ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi tidak ada alasan. Jadi Islam itu menutup rapat pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Kemudian selanjutnya lagi, wali Muslim rahimahullahu ta'ala an Jundub ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abraw ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik, ya. Faqad naha anhu fi akhir hayatih thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq min fi'li wasala indaha min dzalik wa illam yubna masjid, ya. Ini hadisnya agak panjang sedikit, yaitu Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, ya, Jundub bin Abdillah, seorang sahabat yang terkenal, meninggal dunia setelah tahun 60 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW 5 hari sebelum wafat, beliau bersabda. Jadi 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri dari mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil di antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Jadi Rasulullah itu tidak punya khalil di kalangan manusia, karena Rasulullah adalah khalilullah, kekasih Allah. Seandainya beliau punya kekasih istimewa di kalangan manusia, yang beliau pilih adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga pangkatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Beliau wafat pada tahun 13 Hijriah, umurnya 63 tahun. Umurnya ketika meninggal dunia sama dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah adalah khalilullah. Nabi Ibrahim juga merupakan khalilullah, kekasih, di atasnya habibullah. Jadi khalilullah di atasnya habibullah. Tingkatan cinta yang paling tinggi adalah al-khullah, itu di atasnya al-mahabbah, ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi beliau wanti-wanti. Coba perhatikan ya, betapa beliau mewanti-wanti hal ini 5 hari sebelum wafat. Bahkan menjelang wafat, sakaratul maut, mewanti-wanti, jangan sampai
menjadikan kuburan orang soleh, kuburan Nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya, karena beliau khawatir dijadikan tempat untuk melakukan kesyirikan. Karena syirik di kuburan itu sangat banyak, ya. Orang yang berlama-lama di kuburan itu nanti oleh setan akan dijerumuskan kepada kesyirikan. Namun di sini bukan berarti tidak boleh ziarah kubur. Nanti ada yang mengatakan ziarah kubur diharamkan. Siapa yang bilang ziarah kubur diharamkan? Ziarah kubur itu ada dua macam. Yang pertama-tama adalah ziarah yang masyru'ah. Yang kedua adalah ziarah yang mamnu'ah. Yang pertama ziarah yang masyru'ah, yang disyariatkan adalah ziarah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu ziarah kubur tanpa mengadakan perjalanan jauh, tanpa mengadakan safar. Karena kita dilarang mengadakan safar ke tempat jauh kecuali 3 tempat yang nanti ada babnya sendiri itu. Jadi misalnya kita ziarah ke kuburan Kasin, boleh, tidak apa-apa. Kemudian juga tata cara ziarahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di kuburan memberikan salam, ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahu al-mustaqdimina minna minkum mustakhirin antum salafuna wa nahnu bil athar. Atau minimal kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin, boleh, ya, memberi salam. Kemudian sebagian ulama mengatakan melepas sandal. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan ada hadisnya. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan pakai sandal tidak apa-apa. Kalau saya lah cenderung kepada pendapat yang mengatakan melepas sandal, melepas alas kaki, ya, untuk menghormati orang-orang yang dikubur, sebagaimana tidak boleh melangkahi kuburan. Kecuali kalau becek ya tidak apa-apa pakai alas kaki, atau ada duri atau ada beling-beling yang khawatir melukai, tidak apa-apa pakai alas kaki. Atau juga mungkin panas, tidak apa-apa pakai alas kaki. Kalau tidak ada semua itu, yang sunnah adalah melepas alas kaki, dan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian juga kita boleh menuju kuburan tertentu. Kuburannya siapa? Kuburannya bapak, kuburannya ibu, kuburan siapa, boleh kita tuju. Nah, kita memberi salam lagi di sana secara khusus, lalu mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha, dan seterusnya, mendoakan. Nah, ini ziarah yang masyru'ah. Kemudian juga kita merenung bahwa kita bakal mati, ya, bakal mati, ingat akhirat, zuhud terhadap dunia, hati menjadi lembut, air mata berlinang. Ini adalah ziarah yang masyru'ah. Jadi kita berbuat baik kepada orang yang mati itu, dan kita mengikuti sunnah, serta kita mendapat banyak pelajaran. Jadi tidak ada yang bilang ziarah kubur haram, itu tidak ada, fitnah itu adalah fitnah, ya. Jadi tidak ada yang bilang ziarah kubur haram. Ada juga ziarah kubur yang mamnu'ah, yang dilarang, yang menyimpang daripada sunnah, mengadakan perjalanan jauh, ya, tidak ada sunnahnya. Kemudian juga setelah itu minta-minta kepada orang mati, mengharapkan berkahnya orang mati, ya. Kemudian juga ngusap-ngusap kuburannya, diusap-usap. Atau juga tanah kuburannya dibawa pulang, barokah, ya. Sampai ada yang tanah kuburannya dimakan, ya, lebih-lebihan. Kemudian tawaf di kuburan, ada, ini semuanya ada. Dan ini semuanya adalah bid'ahnya orang Syiah. Ini bid'ahnya orang Syiah yang masuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Orang Syiah itu ahli kubur semuanya, ahli kubur, kuburiyun. Jadi orang Syiah itu senangannya dengan kuburan. Jadi kuburan diagung-agungkan, dibangun, tawaf, diciumi, dijilati. Itu orang Syiah semuanya. Ahli sunnah jangan niru. Ini benar-benar terjadi. Ya. Jadi kita ziarah kubur itu ngikuti sunnah,
memberi manfaat kepada orang yang mati dan mengambil pelajaran. Bukan malah minta-minta kepada orang mati, bukan malah ngusap-ngusap mencari berkah dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan ziarah kubur itu hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian berikutnya lagi, di situ masih ada riwayat. Jadi bukan hanya membangun kuburan saja menjadi masjid tanpa membangun kuburan, kuburannya tidak dibangun, tapi kita berlama-lama di kuburan itu ingin mendapatkan berkah daripada kuburan juga dilarang, sama saja. Kemudian berikutnya lagi, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Ya. Ini riwayat Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanadnya jayyid melalui jalan sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi makhluk terjelek adalah orang yang hidup ketika kiamat terjadi. Karena kiamat terjadi kepada makhluk yang paling buruk. Udah orang tidak ada yang kenal Allah. Bahkan menjelang kiamat nanti orang itu zina di jalan. Jadi zina bukan di rumah, zina di jalan. Dan orang yang baik saat itu tidak bisa melarang, hanya mengatakan jangan zina di sini, kalau zina di situ saja. Termasuk makhluk yang paling buruk pula adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Karena mereka membawa manusia kepada kesyirikan. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya. Ya, selanjutnya kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke-21. Bab ma jaa annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bab 21, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ya. Jadi ghulu, sikap berlebihan kepada kuburannya orang saleh. Antum kalau lihat di Arab Saudi ya, kita harus sportif, jujur, objektif. Jangan tiba-tiba antipati. Saudi itu Wahabi, ini itu macam-macam, tidak. Sudah hilangkan itu semuanya, pakai akal yang sehat, pakai hati yang bersih. Di Arab Saudi itu banyak ulama besar. Ulama besar. Bahkan ada ulama yang amat sangat harismatik, disegani oleh seluruh dunia. Yaitu beliau adalah Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumallahu taala. Dan keduanya dikubur di Mekah. Kuburannya ada di Mekah kedua-duanya. Beliau ini ulama top, diakui oleh seluruh dunia. Kalau di Indonesia tingkatan sudah wali-wali macam-macam sudah. Kalau di Indonesia, ya, wali macam-macam tingkatannya. Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Antum tahu enggak kuburannya bagaimana? Kuburannya sama dengan kuburannya orang lain, tidak ada bedanya. Ya kuburan biasa saja gitu aja, dikasih batu di bagian kepalanya, sudah selesai gitu aja. Kalau di Indonesia dikultuskan luar biasa kuburannya. Kenapa tidak dikultuskan? Karena ini adalah memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang dari Prancis, ya, orang kafir non muslim masuk Islam gara-gara melihat kuburannya Raja Fahad. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Fahad? Raja Fahad, raja yang top luar biasa. Ketika mati dikubur di kuburan umum, pekuburan umum. Ya dikubur kayak orang lain, sama, tidak ada beda dengan orang lain. Sampai orang kafir mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah Islam yang menjadikan semua manusia itu sama, tidak ada pengkultusan. Kalau di sini dibuatkan lagi istana untuk orang-orang setelah mati. Ya, istana untuk orang setelah mati tidak ada. Seperti itu. Jadi karena sikap hulu terhadap kuburan orang-orang soleh bisa menjadikannya sebagai
berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak terjadi kesyirikan di kuburan, terutama orang-orang awam tidak ngerti apa-apa. Ketika datang ke kuburan gitu-gitu, minta-minta enggak ke orang mati, minta-minta, ya berilah saya rezeki, lariskan dagangan saya, berilah saya anak, macam-macam. Walaupun nanti alasannya katanya yang dimintai itu nanti minta kepada Allah, ya tidak ada dalil. Iyattabi'una illa ad-dhanna wa ma tahwal anfusnya, praduga saja, hawa nafsu, atau juga ngikuti ajaran-ajaran ya orang-orang sebelumnya. Kemudian berikutnya riwayatnya, rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Imam Malik rahimahullah taala meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik namanya adalah Malik bin Anas bin Malik. Ya. Seorang ulama terkenal, termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Dan banyak banyak kelebihan-kelebihan beliau. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Subhanallah. Dan doanya Nabi Muhammad SAW mustajab. Dan sekarang Arab Saudi, Madinah dikuasai ahli tauhid, sehingga tidak memungkinkan orang untuk menyembah kuburannya Nabi Muhammad SAW. 24 jam dijaga tentara dan dijaga oleh para mutawik di sana. Ini adalah doanya Nabi. Yang doa Nabi, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dikabulkan oleh Allah, dijaga. Tidak mungkin. Jangankan nyembah kuburannya Nabi, kita berhenti berlama-lama di sana, doa aja disuruh jalan. Karena memang yang sunnah memberikan salam, nanti ada dalilnya, memberi salam, bukan berdoa menghadap ke kuburannya. Seperti itu. Kemudian masih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, ya, karena mengarahkan kepada kesyirikan. Kemudian Wali bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid, afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yalittu lahum as-sawiq famata fa'akafu ala qabrih, wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana yalittu as-sawiq lil hajj. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Beliau adalah seorang ulama ahli tafsir yang sangat terkenal, Muhammad bin Jarir. Ya. Tafsirnya dikenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau dilahirkan tahun 228 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Kemudian juga Sufyan, maksudnya adalah Sufyan bin Sa'id rahimahullahu taala, yang mana beliau meninggal dunia tahun 161 Hijriah, umurnya 64 tahun. Kemudian juga Mansur. Siapakah Mansur itu? Mansur bin Al-Mu'tamir rahimahullahu taala, beliau meninggal dunia tahun 132 Hijriah. Kemudian juga Mujahid. Siapakah Mujahid itu? Seorang tabi'in, Mujahid bin Jabr. Beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah, meninggal dunia dalam keadaan sujud tahun 104 Hijriah. Jadi Mujahid, pakar tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meninggal dunia dalam keadaan sujud tahun 104 Hijriah. Mereka semua ketika menafsirkan afara'aitumul Lata wal Uzza, surat An-Najm yang kemarin sudah dibahas, terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Mujahid mengatakan, Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya.
Jadi Lata itu adalah orang baik yang suka menjamu jamaah haji. Ketika dia mati, nah orang-orang suka datang ke kuburannya, iktikaf di kuburannya, lalu dijadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas yang dituturkan oleh Abul Jauza rahimahullahu taala, ya. Abul Jauza meninggal dunia pada tahun 83 Hijriah. Beliau menuturkan bahwasanya dia Lata itu orang yang suka membuat adonan untuk menjamu jamaah haji. Jadi Lata itu adalah berbentuk kuburannya orang yang kemudian diagung-agungkan. Selanjutnya hadis yang terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was surut, rawahu ahlus sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Jadi di sini ada beberapa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama zairatil kubur, perempuan yang ziarah kubur, dilaknat. Namun riwayat ini oleh sebagian ulama dinyatakan yang sahih adalah bukan zairatil kubur tapi zawaratil kubur, perempuan yang banyak menziarahi kubur, yang sering menziarahi kubur. Adapun hukum orang perempuan menziarahi kubur itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, haram. Dan ini mereka juga punya dalil, mereka punya dasar. Dan ini yang dianut di Arab Saudi sekarang. Pendapat yang kedua, perempuan boleh ziarah kubur sama dengan laki-laki dengan syarat. Syaratnya adalah tidak menimbulkan fitnah, tidak meratapi si mayit, menutup aurat yang benar. Karena perempuan juga butuh untuk mengambil pelajaran daripada ziarah kubur. Dan kami lebih yakin kepada pendapat yang mengatakan perempuan boleh ziarah kubur dengan syarat-syaratnya. Ya. Jadi yang dilaknat di sini bukan perempuan ziarah kubur, tapi perempuan yang sering ziarah kubur. Karena berbeda antara riwayat zairat al-kubur dengan riwayat zawarat al-kubur. Dan riwayat yang sahih adalah riwayat zawarat, yang banyak ziarah kubur. Ya. Kemudian juga yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi banyak ibadah di kuburan, walaupun tidak dibangun masjid, tapi ibadah di sana. Nah, ibadah jangan di kuburan, ibadah tempatnya di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dilaknat pula orang yang menjadikan yang memberikan lampu di kuburan. Jadi kuburan dikasih lampu, itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau jalan di kuburan dikasih lampu jalannya supaya terang, tidak apa-apa. Jalannya. Ini yang dilaknat adalah kuburannya dikasih lampu. Karena ada orang kuburan-kuburan tertentu dikasih lampu. Jadi kuburannya dikasih lampu. Nah, ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang tidak meriwayatkan adalah An-Nasa'i. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi semua yang kami sampaikan adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-sahabah. Dan inilah yang namanya tauhid, menjaga jangan sampai orang terjerumus dalam kesyirikan. Setuju monggo, tidak setuju ya monggo. Percuma debat-debat, ribut-ribut, percuma. Orang Islam tetap adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimu akhul muslim. Ya. Jadi begitu. Mau beda, punya alasan-alasan lain, ya silahkan. Kewajiban kami adalah menyampaikan demi jaga tauhid, karena tauhid adalah modal kita, rosmal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketemu Allah dalam keadaan membawa kesyirikan. Yang mau kita andalkan itu apa? Ya. Taat kita sedikit,
maksiat kita banyak, sudah gitu berbuat syirik lagi, yang bisa diandalkan apa dari kita? Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab yang sudah masuk di HP cukup banyak. Saya pilih yang sesuai dengan materi. Ustadz, dilarang melakukan ibadah di kuburan yang dijelaskan tadi, apakah termasuk ada yang berdoa di sisi kuburan? Kalau berdoa mendoakan orang mati tidak apa-apa. Jadi di kuburan itu kita mendoakan orang mati, bukan berdoa untuk diri sendiri dengan harapan ini tempatnya tempat barokah, dapat barokah. Tidak boleh, karena nggak ada dalil bahwa itu adalah tempat yang mendatangkan barokah. Tidak ada contohnya dari Al-Quran, dari sunnah, dari perbuatannya salafus soleh. Jadi kita mendoakan orang mati, mendoakan orang mati. Bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang sholat di sebuah masjid, ternyata persis di balik imaman terletak kuburan yang katanya ulama-ulama daerah tersebut yang sudah wafat, apakah masuk dalam larangan yang dijelaskan tadi? Iya. Kuburan, masjid yang ada kuburannya itu ada dua macam. Yang pertama-tama yang ada itu kuburan dulu, kemudian setelah itu dibangun masjid di atasnya. Nah, ini namanya masjid diror. Ini harus masjidnya itu dirobohkan, karena masjid dibangun di atas kuburan, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, yang kedua, masjidnya ada dulu, kemudian kuburan datangnya belakangan. Nah, bagaimana, boleh apa tidak sholat di situ? Mestinya kuburannya itu dipindahkan ke kuburan yang sewajarnya. Seandainya tidak memungkinkan dipindahkan kuburannya, apakah kita boleh sholat di masjid itu? Para ulama mengatakan boleh sholat dengan catatan. Sebagian ulama mengatakan harus ada dua tembok, tembok kuburannya sendiri dan tembok masjidnya, sehingga kuburannya tidak kelihatan. Ya, itu bagaimana ditekankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Namun sebagian ulama yang lain, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, yang beliau hidup di Yaman, yang mana di Yaman itu banyak masjid yang kemudian ada kuburannya, tapi kuburan datang belakangan. Nah, beliau berpendapat yang penting pokoknya ada temboknya walaupun cuman satu. Jadi artinya kuburannya itu di luar masjid, ada temboknya, ada pembatasnya, ada pagernya, sehingga kuburannya tidak kelihatan. Nah, boleh sholat di masjid dan sholatnya sah. Ya, jadi catatannya pertama-tama masjidnya ada dahulu, kuburannya datang belakangan. Kalau tidak memungkinkan kuburannya dipindah, ya, apakah kita boleh sholat di masjid itu? Kita boleh sholat di masjid itu dengan catatan kuburannya di luar masjid dan ada tembok pembatasnya, sehingga kuburannya tidak kelihatan. Ya. Ya, Ustadz mengatakan bahwa kita tidak boleh membungkuk jika melewati orang yang lebih tua karena bagian dari tradisi yang tidak disyariatkan. Tolong Ustadz tunjukkan dalilnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Ini kemarin ya. Loh, yang tanya dalil saya kepada Anda. Anda jalan membungkuk itu dalilnya mana? Anda jalan membungkuk itu dalilnya mana? Ya, karena membungkuk itu adalah merupakan ibadah, dan ibadah harus ada dalilnya. Jadi membungkukkan badan adalah bagian daripada ibadah, mengagungkan orang. Ya, yang bawa dalil itu Anda, bukan kami, Anda. Apakah ada contohnya dari Nabi, dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalifah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, semuanya tidak ada. Itu tradisi saja, membungkuk. Bahkan yang lebih parah lagi bukan hanya membungkuk, tapi membungkuk berlebihan, sampai ngesot-ngesot jalan. Tidak ada. Manusia sama, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalan tetap sopan, akhlak, permisi, kula nuwun, ya nuwun sewu, akhlak tetap sopan, tapi tanpa membungkukkan. Isyarat aja dengan tangan gini, jadi tanpa membungkukkan. Begitu. Karena membungkukkan itu adalah bagian daripada sujud. Antum buka kamus-kamus semuanya. Inhina'ud dhahr, membungkukkan punggung itu namanya adalah sujud. Dan sujud adalah ibadah, hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalil pernah kan sebagian sahabat yang pulang dari Habasyah atau Syam itu ketika pulang langsung sujud kepada Nabi, karena mereka dulu di sana melihat orang-orang Nasrani biasa sujud kepada tokoh-tokoh agama, sujud kepada Nabi. Oleh Nabi dilarang, nggak boleh. Manusia sujud kepada manusia nggak boleh. Seandainya boleh, yang paling pantas adalah istri sujud kepada suaminya, karena besarnya haknya suami. Ini jawaban pertanyaannya, tapi bukan di SMS ya, jawabannya di kertas. Jawabannya betul ini, kasihan sudah nulis SMS banyak ini, alamatnya ada lengkap, tapi tadi perjanjiannya di kertas. Bagaimana kalau kuburan sudah terlanjur dibangun kijing yang besar, apa harus dibongkar atau dibiarkan? Dibongkar sesuai sunnah. Jadi kuburan boleh ditinggikan dengan tanahnya kuburan itu, dengan tanah kuburan itu kurang lebih sejengkal, sekedar supaya orang tahu bahwa di sini ada kuburan, supaya nggak diinjak-injak orang, supaya nggak dilewati orang. Dengan tanahnya kuburan itu, bukan bawa tanah baru, apalagi di tembok, di kijing, macam-macam, tidak ada. Ya, antum lihat antum coba kalau nanti ke Mekah, ke Madinah, ke kuburan di sana bagaimana kuburannya? Ke Baqi, dekatnya Masjid Nabawi, semua kuburan sama, mau raja, mau ulama sama semuanya. Kuburan sahabat semuanya sama. Itulah ajaran Islam, menutup pintu kepada kesyirikan rapat-rapat. Ustadz kemarin berkenaan dengan sholawat, ketika ada yang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kita juga ikut melafatkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau hanya redaksi yang Ustadz ajarkan saja? Ya pokoknya baca sholawat, redaksinya terserah. Mau Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, boleh baca sholawat. Bagaimana dengan kuburan Nabi Ibrahim di Ka'bah dan Rasulullah? Karena teman saya beralasan kalau itu jadi contoh untuk ditiru. Yang di Nabi Ibrahim itu makam Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Yang di depannya Ka'bah makam Ibrahim itu bukan kuburan. Itu adalah bekas telapak kaki, ya, ketika meninggikan Ka'bah ada bekasnya. Yang oleh Allah disuruh mengabadikan, yang menyuruh Allah. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Allah yang nyuruh, ini ada dalilnya. Yang kemudian sekarang dicetak dengan emas, ya, di tempatnya di depannya Ka'bah, bukan kuburan itu ya. Itu bekas telapak kaki, dan itu pun yang nyuruh adalah Allah, pakai dalil. Dan kemudian jangan dikias-kiaskan nanti, jangan dianalog-analogkan, enggak cocok analognya nanti. Adapun kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan tadi. Ya. Jadi ini banyak yang bertanya tentang kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tadi telah dijelaskan. Kalau ziarah kubur ke makam keluarga terdekat, orang tua ataupun nenek yang jaraknya beda kabupaten, boleh apa tidak terkait masalah safar tadi? Kalau satu kota tidak masalah ya. Kalau di luar kota, nah, termasuk syaddur rihal, mengadakan perjalanan jauh, safar. Ya, itu nanti ada dalilnya, insya Allah mungkin besok kita bahas. Dan kajian kita ini kita tidak memaksa orang ya. Yang kita kasih cuma Al-Quran, Sunnah, Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahabat. Ya, mau monggo, tidak mau silahkan. Kami tidak pernah mencaci maki, melecehkan, menghina, tidak ada. Dari pengajian ini mulai awal Ramadan sampai sekarang pernah tidak kami nyaci maki? Pernah apa tidak? Nyaci maki kelompok lain, menghina, tidak pernah. Kami cuma menjelaskan. Ini Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahabat. Ini penjelasannya gini. Itu. Ya silahkan. Anda mau silahkan, tidak mau juga silahkan. Tidak setuju silahkan. Ya, kewajiban kami adalah menyampaikan. Jadi kami tidak memaksa. Ini membuka wawasan, ya, biar ada wacana baru, ada gambaran. Nah, ini ada kayak gini, ya, seperti ini. Silakan Anda berpikir, minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk, ya Allah, tunjukkan kepada hamba mana yang benar. Allahumma hdini limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kalau sholat malam, doa iftitah, minta petunjuk, ya Allah, ini ada beda pendapat, ya Allah, tunjukkan saya yang hak,
tunjukkan saya yang lurus ya Allah, tunjukkan mana yang benar, mana yang hak, tunjukkan. Seperti itu. Jadi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik. Hilangkan fanatik-fanatik semua, hilangkan. Kita hanya fanatik kepada Allah Subhanahu wa taala dan fanatik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selalu kami tekankan adalah jaga persatuan kaum muslimin. Jangan saling mengolok, jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Jaga persatuan ya. Sama-sama orang Islamnya, sama-sama sholat ngadep Ka'bahnya, ya, sama-sama mengamalkan rukun Islam yang 5, mengamalkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an was sunnah dengan cara yang terbaik, dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini pertanyaannya masih banyak, wallahu a'lam, saya tidak bisa meneruskan, mohon dimaafkan. Dan sekarang kita masuk sesi pemilihan kertas jawaban. Yang jawabannya benar sesuai dengan persyaratan, dia pemenangnya. Ada 10 Al-Qur'an hadiah dari orang Arab Saudi, dan ini Quran dari Madinah, dan orangnya berpesan supaya Al-Qur'annya dibaca. Ya, ini hukum tentang memakai Al-Quran sebagai jimat, ya. Kan pendapat yang rajih adalah tidak boleh dengan 4 alasan. Ya. Ya, ini betul. Nama Alfian Syah Muhammad Tanjung Rejo. Ya, ini 1. Ya, ini Pak Didik Subagio, Jalan Selat Sunda, nomor HP sekian-sekian. Ya, 2. Ya, ini Bu Sucinah Wagir, nomor HP sekian-sekian. 3. Ya, ini juga Pak Suliono Gondang Wangi Wakir, nomor HP sekian. 4. Yang sudah dapat tidak boleh ikut, ya, biar yang lainnya yang belum dapat. Muhammad Zulkarnain, Jalan Jodipan Wetan, nomor HP sekian-sekian. 5. Ya, ini Darti Purwo Arianti Turen, nomor HP sekian-sekian. 6. Ya, Muhammad Hafid Izzuddin Nusa Kambangan, nomor HP sekian-sekian. 7. Ya, Mahmud Tajinan, nomor HP sekian-sekian. 8. Alvin Gunawan, Kolonel Sugiono, Mergosono, sekian-sekian. Berapa? 9, kurang 1, ya. Ya, yang tengah aja. 4 alasan Al-Quran tidak boleh buat jimat. 1, bisa menghinakan Al-Quran. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh. Dalil tentang jimat itu umum, tidak ada perkecualian. Jika diperbolehkan makin meluas. Ya, maknanya betul. Bu Yunita Gadang, nomor HP sekian-sekian. Ya, sudah selesai kan? 10. Alhamdulillah. Semoga Al-Qurannya bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.